Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengajian Langgar Jenengan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian kita pada pagi hari ini, ayat ke 31 dari surat An-Nisa itu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. In jikalau tajtanibu kalian menjauhi kaba'ira dosa-dosa besar, ma yang tunhauna kalian dilarang, dicegah, anhu darinya, nukafir niscaya kami akan menghapus, angkum dari kalian semuanya, sayyiatikum kesalahan-kesalahan kalian, wa nudkhilkum dan kami memasukkan kalian, mudkholan karima tempat masuk yang mulia. Nah, ini janji Allah kepada kita-kita yang menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah. Nah, itu dijanjikan satu adalah Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Yang kedua, Allah akan memasukkan ke jannahnya, di mudkholan karima, tempat masuk yang mulia. Tentunya maknanya adalah jannahnya. Nah, itu arti dari ayat ke-31 dari surat An-Nisa. Kalau kita lihat dari sisi munasabah, keterkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, itu kan ayat sebelumnya itu menjelaskan tentang larangan makan harta kita di antara kita dengan cara yang batil. Itu misalnya yang mengandung unsur maghrib ya. Maghrib itu maisir, ya, judi, horor itu tipu-tipuan, riba, itu maghrib. Pun pula ada akad-akad yang tidak tepat, akad-akad yang kurang pas ya, seperti akad 2 in 1, 2 akad dalam satu akad. Nah, itu adalah makan harta itu ayat sebelumnya. Nah, jadi kalau kita menjauhi dosa besar dalam muamalah, ini kan ada kaitan kan antara kaitan ayat 31 dengan ayat sebelumnya itu. Nah, juga larangan untuk menumpahkan darah orang dengan cara yang tidak hak, itu kan juga dosa besar. Nah, pun pula sebelumnya kalau ini kaitannya surat An-Nisa itu kan mengatur hubungan laki-laki perempuan. Nah, berarti hubungan laki-laki perempuan yang tidak dihalalkan oleh Allah, misalnya perzinahan, itu juga merupakan dosa besar. Nah, kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dicegah darinya, nah, itu munasabah ataupun kaitan antara ayat 31 dengan ayat sebelumnya. Karena ayat sebelumnya itu menjelaskan larangan makan harta orang dengan cara yang batil, larangan menumpahkan darah yang Allah jaga, Allah pelihara, dan sebelumnya lagi adalah penjelasan Allah perihal relasi laki-laki perempuan itu bagaimana seharusnya, yaitu lewat ikatan pernikahan. Nah, kalau dilanggar itu dosa besar, itu munasabah atau keterkaitan. Nah, kemudian ibu-ibu, bapak-bapak, dosa besar itu ya, itu memang ada. Dulu pernah kita mengkaji sedikit kitab Al-Kabair. Itu isinya dosa-dosa besar yang banyak sekali jumlahnya, tapi dulu kita kita bahas secara ringkas ya, satu poin demi satu poin, tapi secara ringkas saja. Itu dulu pernah, saya masih ingat.
kitab Al-Kabair. Nah, mungkin untuk review sedikit ya, dosa besar itu ya tentunya yang paling besar itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah dosa besar. Itu paling besar. Karena disebutkan la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau menyekutukan Allah, niscaya amalmu itu akan sia-sia. Nah, itu menyekutukan Allah. Nah, kemudian dosa-dosa yang itu ada sanksinya, Nah, itu juga masuk kategori dosa besar. Misalnya sanksi pencurian, sanksi perzinaan, sanksi minum khamar. Nah, itu dosa-dosa besar. Nah, ada juga ya yang berkaitan dengan hubungan kita dengan keluarga kita ya. Misalnya memutus silaturahim, itu ya dosa besar. Nah, kemudian juga misalnya dari silaturahim itu yang paling penting kan kepada usul, pada pokok, pada ibu bapak itu ya. Makanya termasuk dosa besar adalah uququl walidain. Nah, uququl walidain itu artinya durhaka pada ibu bapak. Bahkan uququl walidain itu ya dosa besar yang balasannya itu Allah nampakkan di dunia. Jadi kalau ada orang itu dia durhaka pada ibu bapaknya, itu balasannya itu Allah nampakkan di dunia. Makanya hati-hati, jangan sampai kita itu uququl walidain. Nah, itu macam-macam dosa besar itu yang banyak sekali. Juga ridho kepada hukum selain hukum Allah itu ya dosa besar. Ridho pada hukum selain hukum Allah, ridho pada hukum Allah itu tidak dijalankan dalam kehidupan, hukum Allah itu dalam ibadah mahdhah itu ya. Nah, dia ridho, ridho pada sekulerisme itu ya. Nah, itu juga dosa besar itu. Karena apa? Menerima hukum buatan manusia. Padahal hukum buatan manusia itu penuh kezaliman. Nah, karena apa? Karena sepanjang hukum itu diberikan pada manusia itu masih doyan sego. Nah, kan? Sepanjang itu dia isek doyan sego, itu punya namanya kepentingan. Nah, kalau hukum diserahkan pada yang doyan sego ya, punya kepentingan ya kacau. Makanya di dalam surat Al-Maidah itu Allah mensifati siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu dengan sifat zalim, sifat fasik. Kalau malah nanti ada tanda-tanda hukum Allah itu apa, kayak melecehkan, dia malah nanti disifati dengan sifat kafir. Disifati dengan sifat kafir. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengajian Langgar jenengan yang dirahmati Allah. Jadi kita tuh harus menjauhi dosa-dosa besar. Kalau dosa kecil itu yang mungkin tidak bisa kita hindari, Alladzina yastanibuna kabairal itsmi wal fawahisya illal lamam ya. Al-lamam itu sulit untuk kita hindari. Tapi kalau dosa kecil itu kita lakukan terus jadi langganan. Nah, jadi dosa besar. Dosa kecil dijadikan langganan ya, jadi dosa besar. Makanya la shaghira ma'al israr. Tidak ada dosa kecil disertai terus menerus. Juga wala kabira ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar kalau itu istighfar. Nah, jadi kalau dosa kecil mungkin orang istilahnya sulit untuk dia terhindar. Untuk dia terhindar dari dosa-dosa kecil. Tapi kita jangan kok kemudian menjadikan dosa kecil itu langganan. Nah, itu istilahnya sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit itu kalau pepatah orang Indonesia. Nah, itu ya. La shaghira ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau disertai terus-menerus. Nah, ini kan jadi kita kalau kembali ke ayat berapa ini 31 ya. Nah, jadi kita menjauhi dosa-dosa besar ya yang dilarang oleh Allah. Niscaya Allah akan menghapus dari kita kesalahan kita. Allah akan memasukkan kita ke tempat masuk yang mulia. Nah, kemudian ibu-ibu bapak yang
dirahmati Allah. Ayat 32. Wala tatamannau, dan janganlah kalian mengharapkan ma faddalallah, apa yang Allah anugerahkan bihi dengannya, ba'dukum kepada sebagian kalian, ala ba'din atas sebagian yang lain. Nah, jadi kita itu istilahnya jangan iri ya. Kalau Allah memberikan anugerah kepada sebagian kita itu jangan iri. Kalau ayat ke-32 ini ya, itu konteksnya kan ada hukum-hukum yang Allah berikan untuk wanita secara khusus kan ya. Ada juga hukum-hukum yang Allah berikan untuk laki-laki secara khusus. Maka kalau konteksnya surat An-Nisa ini ya apa itu istilahnya, kita jangan misalnya pihak perempuan ya, jangan iri misalnya tentang warisan. Loh kok untuk bagian anak itu ya, untuk bagian anak laki-laki perempuan kok laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian, itu jangan iri. Itu ketetapan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, tentunya untuk satu hikmah yang mungkin itu luput dari perhatian kita, luput dari apa ya yang kita maksud, tapi kita tidak tahu di balik hikmah itu ternyata kemaslahatannya lebih besar. Nah, juga misalnya larangan kepemimpinan ya, kepemimpinan politik ya, kepemimpinan politik kan sekarang banyak digugat ya. Kepemimpinan politik itu perempuan itu tidak boleh dalam Islam. Sebagaimana riwayat Abu Bakrah itu kan ya, la yufliha qaumun walau amrohum imro'atan, tidak beruntung satu kaum yang menyerahkan urusannya pada golongan perempuan. Nah, ini perempuan tidak usah iri dari apa yang Allah berikan kepada laki-laki. Nah pun pula nanti juga ada hukum yang Allah berikan untuk perempuan ya, laki-laki jangan iri. Nah itu kalau dikaitkan dengan hukum-hukum wala tatamannau, dan janganlah kalian mengharapkan ma faddalallah, apa yang Allah berikan ya, apa yang Allah berikan dengannya sebagian kalian atas sebagian yang lain. Tentunya juga masalah-masalah yang lain, ada teman kita, tetangga kita pangkatnya lebih tinggi, hartanya lebih banyak gitu ya, anaknya lebih pinter dari kita, itu ya kita tidak usah iri, Nah itu kalau itu tafsiran dari Az-Zamakhsyari ya, tafsiran dari Az-Zamakhsyari. Jadi di Az-Zamakhsyari itu menafsirkan wala tatamannau ma faddalallahu bi ba'dhukum ala ba'din, itu ditafsirkan larangan hasad. Nah, larangan hasad, dengki. Larangan dengki kayak tadi, tetangga kita, teman kita, kawan sejawat kita, dia lebih macam-macamnya dari kita tidak usah iri. Nah itu iri itu ya ibarat api yang memakan kayu bakar. Jadi memakan, iri itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Yusuf itu alaihissalam dimasukkan ke sumur oleh saudara-saudaranya, iri. Iri kok pahaman mereka kok ayah itu lebih sayang. Nah itu dia hasad, itu dia dengki. Iblis itu kan tidak mau sujud pada Adam, pada Allah perintahkan kan karena iri lah kok sing dadi khalifah di muka bumi manusia. Nah itu iri itu memang luar biasa. Itu kalau tafsiran Az-Zamakhsyari. Baik, saya rasa separuh dulu untuk ayat ke-32. Jumat depan kita lanjutkan, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.